102 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Agus Setiawan dan Bapak Beni Rosatya dari Benih Bangsa Ministry. Kami tadi berbincang tentang cross atau salib. Silakan Kekasih Tuhan, Anda juga bisa menyusul bergabung untuk bergabung di 0315046000, telepon, SMS WA 0813 330 60.000. Sabar dulu untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan, kami akan menanggapi sesaat lagi ya. Yang mau menyusul bisa langsung sekarang. Pak Agus, tadi Bapak sempat singgung bahwa memikul salib itu adalah memikul beban atau masalah atau salib gitu ya, yang tidak seharusnya kita tanggung, tetapi kita harus tanggung dan harusnya kita bermegah ketika kita memikulnya. Pak, namanya orang memikul beban itu kan ada kalanya dia merasa lelah, capek, dan kadang-kadang sudah gitu. Nah, bagaimana untuk kekasih Tuhan yang mungkin sedang mendengarkan? Saya tahu Pak bahwa ini adalah salib yang harus saya pikul, bukan karena yang seharusnya bukan saya yang mikul, tapi saya yang harus pikul. Tapi kondisi sedang seperti ini dan orang mungkin lelah Pak untuk memikulnya. Apa yang Bapak bisa katakan kepada kekasih Tuhan yang sedang mengalami hal itu? Ya, puji Tuhan. Situasi pandemi corona ini memang sangat membuat orang menderita dalam banyak hal. Tetapi percayalah, di balik salib pasti ada kasih karunia. Amen. Tanpa salib tidak ada kasih karunia. Karena ketika Yesus disalib dan dia mati, dia bangkit, dia menang atas semuanya itu. Nah, pertanyaan yang sering muncul tadi sempat ditanyakan, Pak, saya ini masih manusia. Okay. Capek Pak. Capek. Yesus manusia kan? Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia mengeluh nggak? Mengeluh. Iya Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Mengeluh Yesus. Secara manusia dia mengeluh. Dia tahu penderitaan ini berat. Sampai dia mengatakan begini, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, itu keinginannya pribadi dagingnya ya. Dagingnya kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi adalah apa? Jadilah kehendakmu. Nah, saya meyakini 100% bahwa kehendak Tuhan di dalam ketika kita berani mengambil bagian dari salib ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan berkata, jadilah kehendakmu, saat itu malaikat dari surga turun memberikan kekuatan yang baru di Taman Getsemani. Saat itu Yesus yang lemah, sampai Lukas menulis bahwasanya keringatnya seperti darah. Memang secara medis orang kalau stres itu tensinya tinggi, pecah pembuluh darahnya, keluar dari pori-pori. Kalau kerjanya jantung cepat, peredaran darah itu cepat, itu bisa pecah dan bisa keluar dari hal-hal yang di tubuh kita, yang lubang telinga, mulut dan semuanya bisa keluar. Nah, gambarannya stresnya tingkatan yang dialami Yesus lebih berat daripada kita. Lebih berat ya. Secara manusia Yesus nggak sanggup. Yesus mau meletakkan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi saat dia menyatakan, Tuhan jadilah kehendakmu, saat itu surga terbuka dan turun. Yesus diberikan kekuatan yang baru, sehingga Yesus berani berjalan, melangkah, ditangkap, dianiaya, disalib, dan bangkit. Dia memperoleh kemenangan. Oleh karena itu jangan takut. Tuhan tidak pernah biarin kita. Saat kita berkata, Tuhan kalau ini salib yang harus aku pikul, jadilah kehendak-Mu. Saya yakin ada kasih karunia buat kita. Baik. Kita akan tanggapi pertanyaan yang masuk ya Pak. Oh, ini ada ucapan terima kasih Pak dari Ibu Tari di Driorejo, Gresik. Tuhan. Shalom, terima kasih berkat firman Tuhan Yesusnya yang memberkati. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Agus dan Pak Beni ya mungkin ya, ini tidak disebutkan. Oke. Dari Ibu Tari juga. Oh, Tuhan, dari ya? Bapak Wahyu atau Bu Tari di Driorejo, Gresik. Selamat melayani Pak, semangat terus Pak Agus melayani Tuhan. Buat Kak Wahyu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih juga Pak Wahyu dan Bu Tari di Driorejo. Kenal nggak Pak? Di sini ada Bu Wahyunya. Di sini juga ada Bu Wahyu. Wahyu Widiawati tapi. Pak, tadi juga Bapak sempat bilang bahwa sering terjadi
hal-hal yang tadi bicara tentang orang berdosa ya. Ada banyak kemunafikan. Maaf, saya bilang di dalam gereja. Apakah berarti kita nggak usah ke gereja? Kita harus ke gereja karena gereja adalah bengkelnya manusia. Untuk saat ini jangan ke gereja dulu. Untuk saat ini jangan. Online dulu lah ya. Gitu Streaming dulu. Streaming dulu. Kita ke gereja itu adalah berkomunitas penting. Tetapi jangan kemudian kita merasa lebih baik daripada orang berdosa. Karena hati kita itu menjadi ukurannya. Karena banyak orang bisa melayani tapi hatinya di mana? Waktu kita melayani tapi hati kita masih benci dengan orang, nggak bisa ngampuni, bagaimana? Kita bisa berkata aku mengampuni orang itu, tapi hati kita masih rasa ketika lihat wajahnya dan rasanya seperti teriris-iris. Sebenarnya kita belum mengampuni. Ya toh? Yang dimaksud begini, ketulusan kita mau belajar seperti itu. Lihat Yesus. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di kayu salib, waktu Yesus di kayu salib, Yesus berkata, Bapak engkau jangan meninggalkan aku. Bayangkan. Kenapa kok Yesus berkata demikian? Ini sedikit saya kupas supaya kita paham. Waktu Yesus berkata, ya Bapak, engkau jangan tinggalin aku. Mengapa engkau meninggalkan aku kan gitu? Nah, kenapa Yesus berkata demikian? Sebenarnya begini, waktu Yesus berkata demikian, Yesus ini sedang menyerap dosa manusia. Sebelum Yesus disalib, Yesus kan bersama-sama dengan Roh Kudus dan Bapa. Dia bersama-sama dalam pelayanan itu ya. Tetapi waktu dia disalib, dia sedang menyerap dosa manusia. Dia sedang menerima beban yang diberikan kepada Yesus sehingga berat bebannya, sehingga tubuhnya sebagai manusia, tubuhnya menjadi berdosa. Saat itu Bapa meninggalkan dia. Makanya dia berkata, ya Bapa, jangan engkau Eli lama sabatan. Jangan kau meninggalkan aku. Karena tubuhnya menjadi berdosa karena kita. Tetapi di balik itu semua, percayalah ada kasih karunia. Percayalah ada janji Tuhan yang luar biasa akan diberikan kepada kita. Nah, oleh karena itu di gereja kita harus. Tetapi janganlah kita berpura-pura. Orang dunia itu kadang-kadang kalau kita kumpul dengan orang dunia, kalau jahatan nampak jahatnya kan itu ya. Tapi coba kalau kita di gereja bisa menampilkan kejahatan kita, belum tentu. Kita nampak baik-baik, diam, oke. Di luar gereja kita baru berbuat jahat. Nah, artinya begini. Ayo kita di luar dan di dalam, kita tetap sama. Kita menjadi seperti Yesus. Jangan pura-pura. 2 Korintus 3:18 dikatakan. Satu ayat dulu ya, saya bacakan. 2 Korintus 3:18. 2 Korintus 3 18, tolong dibaca. Oke. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Nah, dimanapun kita berada, kita sedang memancarkan Kristus. Bukan hanya di gereja, tetapi terutama di luar. Pelayanan yang sebenarnya adalah pada saat di luar gereja. Nah, saat inilah kita harus melayani. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Kita jangan membicarakan tentang kemudian dogmaku lebih baik dan lebih benar, pemahamanku lebih baik dan lebih benar. Tetapi mari kita turun saat ini di tengah situasi seperti ini. Kita harus memancarkan Kristus. Kita menolong masyarakat. Kalau menolong masyarakat, jangan melihat agamanya sekarang. Jangan melihat status sosialnya, jangan membedakan. Karena kasih karunia tidak pernah membedakan. Nah, banyak di gereja kadang-kadang masih membedakan. Warna kulit, membedakan status. Oh, yang ini kumpulnya dengan orang ini, yang ini dihindari. Kita merasa lebih baik. Hati-hati. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Ada 3995 yang bergabung. Shalom Pak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Pak, perkawinan saya tahun ini bulan ini juga genap 21 tahun. Amin. Di awal perkawinan sampai 15 tahun pernikahan saya, suami bukan saja menganiaya secara fisik, tapi hati dan jiwa dihancurkan, Pak. Bukan itu saja, anak-anak saya dijauhkan dari teman-temannya, tapi Tuhan itu baik, Pak. Suatu hari Tuhan memperlihatkan perselingkuhan suami saya. Jadi istilahnya kesalahan semua ditimpakan pada saya untuk menutupi kesalahan suami tanpa saya tahu apa salah saya. Oh, ini kesaksian ini. Ya, saya mengampuni suami dan kini suami diubah Tuhan jauh lebih baik. Amin.
Tapi mulut suami itu Pak, dengan caci maki dan kata-kata kebun binatang masih sering keluar untuk saya. Dan bukan saya saja Pak, tadi pagi pun saya sudah dapat sarapan itu Pak. Aduh. Tapi kali ini ada 2 hal yang saya tangkap. Yang pertama, Tuhan pun dicaci dan dihina, bahkan disalib untuk manusia, tapi Tuhan pun mengampuni dan mengasihi kita. Yang kedua, janda Sarfat, di mana Tuhan pun mengatakan mengatakan anjing kepada janda itu, tapi janda itu dengan iman maka anaknya sembuh. Saya sangat percaya Tuhan Yesus akan mengubah suami saya lebih lagi. Kata-kata yang keluar bukan kata-kata kebun binatang, tapi kata-kata berkat Pak. Amin. Walaupun kadang saya lemah, tapi Tuhan menopang dan menguatkan saya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, sebuah kesaksian ya dari 3995. Puji Tuhan ya. Luar biasa itu. Ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada D di Surabaya. Shalom Pak Agus. Apakah sakit penyakit itu juga bisa dikatakan salib? Karena ada pendeta yang bilang kalau sakit bukan diminta doa untuk sembuh, tetapi Yesus mengatakan tiap orang harus pikul salib. Lalu bagaimana dengan kasus hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, tapi malah sebagian orang Kristen ikut-ikutan menghakimi, mengolok-olok dan lain sebagainya? Apakah sikap ini bisa dibenarkan? Karena ini hamba Tuhan yang harusnya jadi panutan. Terima kasih. Baik. 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dulu Pak. Apakah sakit penyakit bisa dikatakan salib? Baik, penyakit itu 3 hal. Kita muncul penyakit waktu zaman di Taman Eden, manusia tidak mengalami kelemahan ya. Manusia dalam kesempurnaannya, dia bisa bersama dengan Tuhan di sana. Waktu jatuh dalam dosa, kualitas manusia menurun, degradasi fisik pun terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengalami sakit. Nah, yang pertama kita bisa sakit karena dosa, karena degradasi ya tadi. Yang kedua, kita bisa sakit karena roh jahat. Karena beberapa kali kami mendoakan orang-orang sakit juga ke dokter, tidak ditemukan sakitnya. Setelah kita doakan, roh jahatnya keluar sehingga orang itu manifestasi, orangnya sembuh. Dan yang ketiga, sakit karena kebodohan kita atau gobloknya kita. Nah, kenapa? Contoh, sudah tahu kalau kita ini tensi tinggi, ya kolesterol tinggi, mau yang makan dijaga. Kan karena apa? Sakit karena apa? Kebodohan kita. Ya begitu juga seperti hari ini, kita ini corona, ada virus corona, ya kan? Kita bicara kesehatan garda terdepan, enggak, kita yang harus menjadi yang terdepan. Kalau kita nggak mau sakit, ya kita jaga diri dong. Kita social distancing, physical distancing, supaya kita juga tidak mengalami sakit. Ya, jadi sakit itu bisa karena 3 hal, bisa karena kebodohan kita, bisa karena kehendak Tuhan juga bisa. Di Alkitab diajarkan, ya. Seizin Tuhan kita mengalami sakit, ya kan? Kita mengalami sakit, kita dianiaya kita sehingga sakit. Orang dianiaya secara kejiwaan bisa sakit loh ya, bisa ya? Oh bisa. Misalkan begini, kita nggak salah difitnah, kita mikir sakit, ya karena pikiran kita, karena pikiran, karena sakit hati kita bisa karena sesak, bisa karena pusing kepala dan segala macam. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kalaupun kita sakit, kita harus lakukan seperti yang harus kita lakukan. Pergi ke dokter, kita percaya, beriman. Kalaupun itu karena dosa kesalahan kita, ya kita minta ampun. Bisa jadi contoh, karena kita melakukan banyak hal, kita ditegur Tuhan sehingga kita sakit. Ayo kita berubah. Tapi kalau karena sakit, karena bukan kesalahan kita difitnah, kita kepikiran, ya yuk kita, Tuhan ampuni saya juga kalau saya sakit hati. Biasanya orang kepikiran, sakit hati itu gampang sakit. Sakit mah, sakit jantungnya berdetak kencang, terus sakit kepala, nah itu bisa terjadi. Nah oleh karena itu bisa segala hal sakit bisa terjadi yang saya jelaskan tadi. Tetapi satu hal, apapun yang sedang terjadi dengan contoh seperti hari ini yang kita alami, ayo kita berjaga-jaga, ya kita jangan sembrono, kita kemudian bukan sembarangan, ayo kita jaga, kita di rumah, kalau bisa di rumah ya bisa di rumah, lakukan, kalau memang keluar lakukan dengan sewajarnya saja. Saya yakin kita akan memahami. Yang kedua tadi ya, kalau ada kasus hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, sebagian orang Kristen ikut-ikutan menghakimi. Jadi, nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita menghakimi dia? Pertanyaannya, Mbak Wahyu. Biasanya kita merasa lebih benar, Pak. Itu dia. Orang menghakimi karena kita merasa lebih benar, padahal lebih belum tentu benar.
Ya, orang menghakimi karena kita merasa baik, padahal belum tentu Baik. ya, belum tentu baik. Itu namanya sok baik dan sok benar. Nah, banyak orang yang sok baik dan sok benar di dunia ini sehingga menghakimi. Tapi kita belajar, kalaupun ada seorang hamba Tuhan jemaat jatuh dalam dosa, ayo kita doakan mereka, kita datangi mereka, ayo kita balut hatinya. Saya yakin waktu dia ketahuan dosanya, dia sedang tersisihkan, dia sedang menderita secara sosial, dia sedang menderita secara batin, dia direndahkan. Tetapi kita, orang yang percaya, mengerti tentang salib, yuk kita datangi mereka, kita kasih, kita balut mereka, kita arahkan dia, siapapun dia. Makanya saya bilang kepada tim, ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa, dikucilkan, ayo bisa ketemu dengan kita. Saya yakin kalau Tuhan terima dia, kalau Tuhan menerima orang berdosa, kita pun harus terima dia apa adanya. Ya, Roma 14 ayat 1 untuk ayat pendukungnya, dan Roma 15 ayat 7. Mau dibaca boleh? Roma 14 ayat 1. Sudah ada? Roma 14 Ayat yang ayat pertama. 1. Terimalah orang yang lemah imannya, Terimalah orang yang lemah, orang yang jatuh dalam dosa, tanpa mempercakapkan tanpa apa? pendapatnya. Mempercakapkan pendapatnya. Tapi kita apa? Menghakimi. Roma 15 ayat 7. Ayat pendukung. Roma 15 Ayat 7. ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Terus sama seperti Kristus juga telah menerima sama seperti Kristus telah menerima kita. Kita diterima Kristus dalam keadaan sudah baik atau bejat. Pasti keadaan rusak. Dibenahi oleh Yesus, kita menjadi baik. Nah, kalau Yesus bisa melakukan itu dengan cara penerimaan seperti itu, nah oleh karena itu kita harus lakukan seperti Yesus. Terimalah satu sama yang lain, sama seperti Kristus terima kita. Kalau ada orang berdosa, jangan jadi hakim, jangan jadi sok baik, sok suci, sok benar. Dan itu paling banyak. Makanya itu disebut kemunafikan bisa terjadi di sana sini. Baik, ucapan terima kasih dari Ibu Monica di Probolinggo untuk Pak Agus dan Pak Beni. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Amin. Juga Kak Wahyu sekeluarga. Semua kekasih Tuhan juga Tuhan berkati. Terima kasih Bu Monica. Ke pertanyaan berikutnya, ada Koming di Jombang yang bergabung. Shalom Pak, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan Yesus memberkati kita setiap hari? Waduh, berkat apa ini? Setiap hari Tuhan sudah berkati kita loh Pak. Yang dicari ini berkat apa makanya? Kita sudah diberkati Tuhan tiap hari. Bisa nafas, bisa lihat matahari. Itu berkat. Kalau ukurannya duit, ya saya kasih tahu ya, kalau hanya ukuran duit ikut Yesus, nggak percaya Yesus juga diberkati kok. Betul ya? Percaya Yesus itu nilai, sekali lagi, mengikut Yesus itu nilai kehidupan dan hidup menjadi seperti Kristus. Itu adalah percaya Yesus. Kalau masalah berkat itu urusannya Tuhan. Yang penting kita jangan malas kerja. Ya, kalau kita bicara materi ya, jangan malas kerja. Orang malas kerja ya bagaimana diberkati kan gitu. Ya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, ayo kerja. Ya kalau ukurannya materi. Tapi kalau ukuran rohani, berkat rohani setiap hari, setiap detik. Tadi dikatakan nafas juga berkat. Ya. Nafas itu berkat loh. Orang kalau nggak bisa bernafas pakai tabung setengah mati loh. Mahal lagi. Mahal lagi. Matahari juga itu berkat itu ya. Nggak ada vitamin D kita lemes. Iya. Bisa kena corona kan orang berjemur. Corona sedikit bercanda. Corona kenapa kok masih ada di seluruh dunia? Kenapa Pak? Karena dia cari Cirona nggak ketemu-ketemu. Oke, baik Pak Agus, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya, jadi salib adalah kemegahan buat kita. Jangan takut pikul salib mengikut Yesus, karena salib itu bagian dari mengikut Yesus. Jangan hanya bicara berkat, materi, jangan hanya bicara mujizat, tapi salib adalah bagian dari mengikut Yesus dan pengenalan akan Tuhan. Karena di balik itu semua ada kasih karunia yang luar biasa. Percayalah, di balik salib ada kasih karunia. Saya ingatkan, ada kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita mau terima kasih karunia, kita berani pikul salib, karena di sana Tuhan siapkan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kekasih Tuhan yang mendengar melalui Radio Sangkakala ini, jangan takut untuk memikul salib, karena salib adalah kemegahan buat kita. Dan itu kata Tuhan, engkau tidak layak mengikut aku kalau tidak pikul salib. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya renungan pagi hari ini memberkati kami semua. Kami adalah orang-orang yang lemah, kami tidak menjadi orang yang pongah, sombong menjadi hakim atas semua orang yang berdosa. Tetapi kami dengan rendah hati mencari orang berdosa, kita dengan rendah hati menolong mereka yang lemah, seperti Kristus menerima kami dalam keadaan yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk Radio Sangkakala. Terima kasih untuk Mbak Wahyu yang sudah menjadi mentor, menjadi pemandu kami di dalam siaran ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk seluruh tim Radio Sanggali, memberkati semuanya agar Radio Sanggali menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa ini, seluruh dunia ini dengan virus corona. Kami menyerahkan segala sesuatu yang terjadi. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi adalah untuk memimpin kami kepada pengenalan akan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel, ketika bangsa Israel mengalami banyak hal supaya mereka mengenal siapa itu Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memimpin semua yang di bumi ini, semua umat manusia semakin mengenal Engkau. Kami percaya virus ini boleh ada atas seizin-Mu, sebab ketika Engkau tidak mengizinkan maka semua akan berakhir virus ini. Tapi atas seizin Tuhan, untuk kami semakin mengerti siapa itu Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap kami yang dalam kondisi terkena virus corona, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, jadikan virus ini menjadi imun dalam tubuh kami, sehingga virus yang ada bisa mengalahkan virus yang lain, menjadi vaksin dalam tubuh kami, dan mereka boleh disembuhkan. Baik setiap kami Tuhan, apapun yang ada dalam tubuh kami Tuhan, ada darah Kristus yang menudungi kami, yang melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus, darah-Mu berkuasa. Secara rohani kami berkata, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Engkau Tuhan yang menolong kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami supaya sanggup memimpin dan bahkan bisa keluar dari pandemi ini, bisa keluar dari krisis kehidupan ini Tuhan. Bahkan perekonomian bisa bertumbuh dan bertumbuh. Kami menyerahkan bangsa ini, Pak Jokowi seluruhnya, bahkan para tim yang ada, bahkan sampai tingkat rendah RT RW. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Baik tim medis, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tim medis diberkati, berikan kekuatan yang luar biasa, sehingga tim medis boleh semakin kuat. Tuhan, tolong mereka semuanya, Tuhan yang akan memimpin mereka. Kami percaya kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami bisa berdoa sebab kuasa doa itu besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya setiap kami yang sudah diberkati, baik setiap yang boleh terjadi dengan pandemi ini, Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Pak Agus dan Pak Beni, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kembali. Sama Mbak Wahyu. Luar biasa. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, percayalah bahwa setiap kita memiliki salib masing-masing harus kita pikul ya. Ingat tadi pengertian salib, Anda sudah harus tahu itu. Kalau itu harusnya bukan kita yang pikul, tetapi kita diharuskan memikulnya, itu adalah salib. Dan percayalah di tengah-tengah salib yang Anda pikul, ada kekuatan Tuhan, ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan lewat hidup Anda. Tetap semangat, tetap bersuka cita, berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu ada hal-hal yang luar biasa. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.